Baik, sebelumnya izin perkenalkan nama saya Wasan Sembagisa dengan NIM 2313511046. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil pembelajaran kami mengenai kalkulator sederhana, di mana program ini dirancang untuk mempermudahkan pengguna dalam melakukan operasi aritmatika dasar, seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, juga pembagian. Kalkulator ini menjadi sarana pembelajaran bagi pemula untuk melakukan konsep dasar pemrograman Python, termasuk struktur kode, penggunaan fungsi, dan juga pengolahan input dan output. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai program komputer sederhana ini, perlu diketahui dua hal, yaitu yang pertama variabel dan return. Jadi apa sih variabel itu? Variabel dalam Python digunakan untuk menyimpan nilai atau angka sementara yang akan digunakan dalam proses perhitungan. Misalnya, variabel dapat digunakan untuk menyimpan angka yang dimasukkan oleh pengguna untuk operasi aritmatika. Definisi variabel dilakukan dengan memberikan nama variabel dan menetapkan nilainya menggunakan tanda sama dengan. Sementara fungsi return pada program komputer ini memiliki peran penting dalam mengembalikan hasil perhitungan kepada pemanggil fungsi. Misalnya, jika terdapat fungsi untuk menjumlahkan dua angka, fungsi tersebut akan menerima dua parameter angka, melakukan perhitungan, dan mengembalikan hasil dengan perintah, yaitu return. Baik, perkenalkan saya Kadek Nirmala Anjani dengan NIM 2313511111 akan menjelaskan tentang operasi dasar penghitungan dalam Python. Dalam pemrograman Python, operasi dasar merupakan fondasi penting yang memungkinkan programmer untuk melakukan penghitungan sistematis. Contohnya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Masing-masing operasi ini menggunakan simbol aritmatika yang telah ditentukan, seperti penjumlahan disimbolkan dengan simbol plus, yang memungkinkan untuk menjumlahkan dua atau lebih nilai dalam beberapa konteks seperti menghitung harga dan item. Lalu penghitungan pengurangan menggunakan simbol strip atau min yang sering digunakan menghitung selisih atau mengurangi suatu jumlah. Lalu ada perkalian yang digunakan dalam aplikasi penghitungan area volume dan menggunakan simbol bintang. Contoh selanjutnya ada operasi pembagian yang biasanya digunakan dalam analisis data dan statistik untuk menghitung rata-rata atau proporsi yang menggunakan simbol garis miring. Memahami dan menerapkan operasi dasar membentuk dasar dari banyak algoritma dan logika pemrograman yang lebih kompleks. Contohnya, program kalkulator sederhana yang meminta pengguna memilih jenis operasi dan memasukkan angka, kemudian menghitung dan menampilkan hasil sesuai dengan operasi yang dipilih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nevia Fonadi Fatsiansyaloho dengan NIM 2313511116. Baik, untuk selanjutnya yaitu error dalam pembagian. Jadi dalam pembagian ini ada sedikit perbedaan, yang dimana pertama kita akan menggunakan if, lalu kita gunakan huruf i agar si pengguna ataupun si user saat memasuki angka 0 buat pembaginya itu tidak akan bisa dibagi karena pembaginya itu 0. Jadi, jika pembaginya 0, ia akan mengeluarkan peringatan error kepada si pengguna bahwa itu tidak bisa dibagi karena dibagi dengan 0. Dari saya segitu saja, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Yudhistira. Kali ini saya akan membacakan presentasi dengan slide pendefinisian input dan tipe data float. Tipe data float itu dalam pemrograman digunakan untuk mempresentasikan bilangan desimal atau bilangan dengan nilai pecahan. Ini juga memungkinkan perhitungan yang lebih luas, presisi dibandingkan dengan bilangan bulat. Tipe data float ini berguna dalam berbagai aplikasi seperti perhitungan ilmiah, pengolahan sinyal, keuangan, dan grafik komputer. Namun juga, float juga memiliki keterbatasan seperti kesalahan pembulatan akibat representasi biner dari angka desimal, misalnya 0.1 ditambah 0.2 bisa menghasilkan angka 0.3, alih-alih juga 0.3. Saat menangkap input dari pengguna Python, membaca input sebagai string, oleh karena itu, input perlu dikonversi ke tipe data float menggunakan fungsi float.
Jika pengguna memasukkan bilangan desimal, kode ini menangkap input pengguna dan memastikan bahwa hanya bilangan desimal yang dapat diproses. Jika penggunaan memasukkan tes atau input tidak valid, program akan menampilkan pesan pesangon. Itu dia dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafli Al-Jumain dengan akhiran NIM 047. Di sini saya ingin menjelaskan elemen opsional. Elemen opsional adalah fitur tambahan yang tidak wajib ada tetapi dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Dalam konteks kalkulator, elemen opsional bisa berupa yang pertama desain antarmuka, yaitu warna, tata letak, ikon, dan lain-lain. Yang kedua, penambahan label penjelasan di atas tombol. Yang ketiga, tombol khusus seperti clear, reset, atau undo. Fitur tambahan seperti konservasi mata uang, perhitungan ilmiah, atau riwayat perhitungan. Elemen opsional ini biasanya ditambahkan agar tampilan program lebih menarik dan fungsional. Kesimpulannya, pernyataan tersebut ingin menyoroti bahwa menambahkan judul dan elemen opsional lainnya pada sebuah program seperti kalkulator dapat meningkatkan estetika tampilan dan pengalaman pengguna, meskipun elemen tersebut bukanlah bagian inti dari fungsionalitas program. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nikita Sendirian Prameswari dengan NIM 23026. Jadi di sini saya akan menjelaskan penggunaan while loop di pemrograman ini, di mana while loop merupakan salah satu jenis looping yang digunakan untuk menjalankan blok kode selama kondisi yang tertentu tersebut bernilai true. Jadi nanti while loop ini akan melakukan pengulangan di suatu blok, di mana sebelum melakukan pengulangan dia akan dicek dulu blok itu udah benar atau salah. Tapi kalau dari awal dia udah salah, maka loopingnya itu nggak bisa jalan. Nah, terus looping ini terjadi ketika kan nanti seperti yang ada pada gambar, itu while loop ya dilakukan untuk di saat pemasukan running yang pilih operasi itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan keluar. Jadi di loop ini nanti apabila pengguna memasukkan pilihan antara 1 sampai 4, dia akan, misalnya contohnya seperti pada gambar, memilih penjumlahan. Lalu setelah memasukkan angka 1, dimasukkan angka pertama yang ingin dijumlahkan, lalu angka kedua. Lalu setelah itu, ketika telah mengeluarkan hasil, nanti hasilnya akan mengulang kembali mengenai while loop ini. Jadi nanti pemrogramannya akan mengeluarkan kembali penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan keluar hingga seterusnya dengan tidak ada batasan dengan tidak ada batasan pengulangan, kecuali nanti pengguna itu memilih keluar. Apabila pengguna memilih keluar, maka while loopingnya itu akan berhenti. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Jeremy Agustinus Christian Butar-Butar dengan akhiran NIM 033. If-elif adalah bagian dari struktur kontrol yang digunakan untuk membuat percabangan atau pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan menggunakan if, elif, dan else, kita dapat menentukan blok kode mana yang akan dijalankan tergantung pada apakah kondisi sesuatu bernilai benar atau true, ataupun salah atau false. If mengevaluasi kondisi pertama. Jika benar, blok kode di dalamnya dijalankan dan sisa if atau elif atau else akan diabaikan. Sementara elif merupakan bagian dari else if. Dijalankan hanya jika semua if atau elif sebelumnya salah. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Kolose Ludwig dengan NIM akhiran 062. Oke, setelah kita membuat program tadi yang sudah kita susun dari definisi sampai hingga print dan while dan elif, else juga, sekarang kita akan menjalankan programnya. Nah, sudah tertera di sini ada bacaan kalkulator sederhana, pilihan operasi, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan keluar. Kita akan masukkan pilihan, contohnya saja saya pilih nomor pembagian nomor 4. Kemudian kita masukkan angka pertama, contohnya 81. Kemudian angka 2, 9. Nah, hasil pembagian maka akan menghasilkan 9.0 karena dia akan menghasilkan desimal. Nah, jika kita ingin mengakhiri program, maka kita bisa
memasukkan pilihan nomor 5 yang tertera YL keluar. Oke, maka akan jadi Anda telah keluar dari program. Jadi dah. Nah, sekian dari program hasil pembuatan kalkulator sederhana. Terima kasih. Pada program kalkulator tersebut menggunakan break untuk menghentikan perulangan ketika pengguna memilih untuk keluar. Perulangan atau while through itu membuat program terus berjalan, sehingga memungkinkan pengguna memilih operasi berkali-kali. Namun jika pengguna memasukkan angka 5, opsi keluar atau break nanti akan langsung menghentikan perulangan dan mengakhiri program. Dengan break, program dapat dengan mudah diakhiri tanpa memproses kode lain di dalam perulangan. Ini membuat program lebih efisien dan mudah digunakan, karena penggunaan bisa kapan saja sesuai keinginan. Break menjadi bagian penting untuk memastikan program berhenti dengan cara yang sederhana dan terkontrol.